oleh kasih Tuhan kita ketemu lagi di Sahabat Malam di Tega Dinda. Hari ini saya ada di kota Love Earth. Gayus ya, Sukabumi. Saya hari ini bertugas melayani ibadah minggu di GKI Sukabumi. Dan saya masuk ke ruang kebaktiannya. Saya pernah melayani di tempat ini mungkin belasan tahun lalu. Saya agak bingung kenapa ruangannya kok tidak seperti yang disiapkan untuk kebaktian umum. Ternyata sudah berpindah. Ruang kebaktiannya bukan lagi yang ini, tapi yang berikut. Nah, yang unik juga dari gereja ini adalah ruang konsistorinya. Konsistorinya ada di bawah tanah, saudara. Jadi seperti masuk ke bunker, ya. Ini dia ruang konsistorinya. Di ruang konsistori ini juga terpampang sejumlah foto para pendeta yang pernah melayani di jemaat ini mulai dari tahun 1939. Jadi sudah sangat tua juga ya jemaat ini usianya. Barangkali dari foto-foto pendeta ini ada yang Anda kenal dan pernah menjadi atau Anda pernah menjadi jemaat dari pendeta-pendeta ini. Nah, kalau urusan pelayanan di kebaktian yang pertama sudah beres, sekarang waktunya menjelajah, mencari oleh-oleh. Sudah beres, sudah selesai berburunya, dan ini yang saya dapat. Ini jajanan khas di sini ya, mochi, ada mereknya, dan ini dekat sekali saudara dengan gereja, nggak nyampe 100 meter, enggak lah, cuman nyebrang jalan mungkin 10-20 meter. Lalu tadi ya masuk gang, tempatnya unik, Anda harus lewat gang yang kecil, lorong. Ternyata di ujung lorong itu ada rumah merangkap toko yang sangat menarik ya, seperti ini. Dan ini mochinya. Saya bukan penggemar mochi, saudara. Istri saya lebih suka. Tapi memang mochi di sini karena sangat segar, fresh, dan siang sudah habis biasanya. Wah, wanginya memang luar biasa ya. Anda tahu tentu mochi barang kenyal-kenyal begini, wangi, isinya kacang hijau. Saya coba dulu. Walaupun saya bukan penggemar mochi, tapi ini oke. Masih paling top. Nah, Anda yang suka mochi tentu tahu bahwa mochi ini bukan makanan asli Indonesia. Entahlah asalnya dari Tiongkok, Cina, atau dari mana. Tapi di negara-negara Asia Timur, mochi ini makanan yang biasa kita temui, saudara. Dengan berbagai variasi ya, baik itu isinya bisa beda-beda. Bahkan di sini ada yang isi ayam, tapi saya aneh lah ya, mochi mestinya manis ya. Ada yang bersalut wijen ya. Kalau Anda ke mall-mall ada juga yang menjual mochi, tapi mungkin gayanya lebih gaya, saya nggak tahu, Jepang atau Korea atau Cina ya. Ada yang dari bahannya adonannya dicampur matcha, teh hijau. Ada dengan ini, dengan itu, bahkan ada yang
Nah, lumayan enak juga. Mochi yang agak besar, dalamnya diisi es krim. Ya, ada juga mochi yang di hidangan kita itu baru selesai dibuat. Wah, itu juga kelihatannya menarik memang. Ya, jadi satu jenis makanan yang kemudian berkembang tersebar di mana-mana, ya, diberi modifikasi di sana sini sesuai dengan selera lokal, sampai bisa keluar yang asin. Ayam itu aneh buat saya, tapi ya mungkin ada yang gemar ya selera lokal sini. Dan jadi menarik ya. Dan tentu kita tahu bukan cuma mochi yang begitu, banyak makanan yang seperti itu ya. Kayak kalau Anda suka dengan martabak, nah itu martabak manis itu rasanya dari Cina. Karena di daerah-daerah Asia Timur dan Tenggara ini juga banyak jenis martabak ya. Di Singapura, di Malaysia ya, dengan model yang berbeda. Ada yang lebih yang seperti lebih ditekuk tanpa dipotong. Kalau kita kan martabak manis kita kan, ini gara-gara mochi, martabak manis kita kan dipotong ya ujungnya, sisinya. Kalau di Malaysia itu tidak dipotong, hanya dilipat ya, namanya kalau nggak salah apam balik atau apa ya, dengan kacang yang lebih banyak segala macam lah. Jadi makanan itu menjadi sesuatu yang bisa tersebar di berbagai tempat, dimodifikasi sesuai selera lokal, bahkan sesuai perkembangan zaman juga bisa dimodifikasi ya. Zaman dulu mana ada martabak dengan Ovaltine, dengan rasa yang merah-merah itu saya lupa, red velvet, dengan coklat mahal itu nggak ada. Sekarang ada banyak. Bahkan ada martabak yang dibuat seperti pizza, isinya tentu dengan yang manis ya. Seperti juga mochi dari luar negeri, tapi kemudian berkembang dan menjadi trademark lokal dari daerah Sukabumi ini. Menariknya saudara, itu juga yang terjadi dengan berita Injil. Injil berasal dari satu konteks tertentu, wilayah tertentu, dari Palestina atau Israel. Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya juga. Kita tidak perlu menyangkal hal itu, tapi kemudian Injil berkembang dan di setiap daerah Injil kemudian mengambil bentuk yang juga tentu dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan lokal. Ya. Di studi teologi misalnya kita belajar Injil yang berkembang, berita Injil yang berkembang di tanah Jawa, yang dipengaruhi juga oleh budaya Jawa. Ya, dalam tradisi gereja Jawa misalnya, biarpun bukan disembah tapi ada pengingatan akan tokoh, buat kita mungkin tokoh mitologis Dewi Sri, tapi yang dibawa adalah pesannya bahwa lewat alam ini, kalau Dewi Sri itu kan semacam dewi kesuburan di Jawa ya, itu lewat alam ini Tuhan memberikan kehidupan dan kemudian dirayakan lewat hari raya. Kalau dulu orang Jawa misalnya punya hari raya panen, undu-undu, sekarang hari raya itu diadopsi juga oleh gereja karena di Timur Tengah juga ada tradisi hari raya panen, Pentakosta. Itu bertemu dan kemudian berkembang. Dulu hal-hal seperti itu sering dituduh sebagai sinkretisme. Ya, kita harus murni, tidak boleh sinkretik. Tapi sebetulnya kalau kita belajar, adaptasi-adaptasi seperti itu adalah hal yang wajar. Bahkan berita Injil pun yang berkembang di gereja mula-mula sedikit banyak mengambil banyak bentuk dari entah agama sebelumnya, budaya sebelumnya, ataupun budaya tempat Injil itu berkembang juga. Baptis misalnya. Baptis itu sebetulnya dari ritus Yahudi, ritus pembersihan dosa. Dan mungkin sudah ada sebelum dipopulerkan oleh agama Yahudi. Diambil alih oleh gereja dan menjadi baptis seperti yang kita kenal sekarang. Hari raya gereja banyak dirayakan dengan cara-cara yang mengadopsi juga budaya-budaya yang sudah ada di barat tadinya. Sinkretik belum tentu ya. Sangat sangat itu hal yang sangat wajar terjadi. Tidak ada agama yang murni. Semua agama pasti keyakinan membutuhkan wadah untuk bisa mewujud, dan wujud wadah itu ya budaya kita. Budaya kita ada ya. Kenapa sekarang kita ke gereja pakai penatua, pakai dasi, pakai ini? Itu karena budaya. Karena gereja datang dibawa oleh orang-orang barat ke Indonesia. Dan zaman dulu misalnya orang-orang Kristen Jawa itu para teolognya sempat
apa istilahnya ya, berdebat dengan para penginjil Belanda yang mengatakan kalau kamu jadi Kristen harus tinggalkan kejawaanmu, pakai beskap, pakai apa namanya kain, belangkon. Mereka katakan no, dengan tetap jadi Jawa kami tetap bisa jadi Kristen, tidak perlu jadi orang Barat. Demikian juga dengan di Tiongkok dan lain sebagainya. Apa yang mau saya katakan di sini bahwa kita tidak bisa meniadakan yang namanya pengaruh budaya dalam kehidupan beragama, hidup beriman. Yesus pun dia hadir di satu ruang, satu budaya, satu kultur Yahudi, kultur di Timur Tengah, di Israel. Karena itu mari kita beragama dengan cerdas, dengan kritis. Kita bisa bedakan mana yang yang sebetulnya ini pengaruh budaya, yang kita tentu bisa berkreasi yang berbeda, mana yang memang benar-benar fundamental pesan dari agama, inti dari iman kita yaitu tentang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mendahului pertobatan kita, anugerah yang kita terima bukan karena kebaikan, kesalehan, kesucian kita, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar. Itu yang core, yang inti. Yang lainnya tentu bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi konteks kita masing-masing. Apalagi konteks sekarang yang sangat plural, sangat kosmopolit ya, di kota-kota besar seperti di Jakarta. Mari kita menjadi orang-orang yang Kristen yang cerdas, kritis, dan kita bisa mengekspresikan iman kita seturut dengan konteks tempat kita ada. Saya mau makan mochi lagi ya, kalau Anda ngiler ya nasib Anda. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Biarpun masih terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, biarpun kami masih melihat terjadi praktek-praktek yang tidak benar, tapi kami masih mau berusaha melakukan apa yang baik untuk kehidupan bersama di bumi Indonesia. Karena itu beri kami hikmat, kekuatan dari-Mu selalu. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu yang boleh bertumbuh di berbagai tempat, termasuk di bumi Indonesia. Gereja yang hadir sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, gereja yang mau juga mengambil bagian, yang juga mau merefleksikan iman dalam konteksnya di Indonesia ini. Beri hikmat agar gereja-Mu sungguh-sungguh menjadi gereja yang terus berakar, bertumbuh, berbuah di bumi Nusantara ini. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, untuk keluarga-keluarga dalam segala pergumulan mereka. Biar iman yang kami miliki menjadi kekuatan, bukan karena kami yang kuat, tetapi karena Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Di tengah rupa-rupa pergumulan hidup kami, baik itu ekonomi, relasi, kesehatan, biarlah Tuhan yang menumbuhkan terus iman yang bersandar kepadamu, iman yang belajar berserah tetapi juga mau mengupayakan apa yang terbaik seturut dengan setiap anugerah yang Tuhan sendiri sudah berikan. Kalau kami akan beristirahat malam hari ini, biarlah istirahat kami terjadi hanya dalam tangan kasih-Mu, hingga esok hari dengan anugerah-Mu pula, dengan perkenanan-Mu, kami boleh menyambut setiap tugas panggilan yang Kau percayakan. Hanya dalam satu nama kami naikkan doa ini, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.